yakni Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman beserta Bapak-bapak, Ibu-ibu Pengurus Masjid Air. Seterusnya yang sama kita hormati yakni ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, Sarako generasi muda yang dirahmati Allah. Segenap segala puji dan syukur tentu sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah, rahmat serta karunia dari Allah. Yang tentunya pada jadi nangko kita masih diberi sebuah nikmat, yakni nikmat-nikmat, nikmat kesehatan, dan yang tak kalah penting yang nikmat kesempatan. Yang tentunya itulah barado di masjid ko, di rumah Allah ko, dalam keadaan sehat walafiat dan tak kurang sesuatu apapun di dalam. Amin. Tentu juga kita selalu berdoa kepada Allah. Hendaknya disampaikan buat orang junjungan Nabi besar itu, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda. Adapun ambil risiko mendapat tiket dan pengurus yaitu sebagai protokol malam akan mengoko. Dan kebetulan ambil juga Allah pilih juga dapat mengurus rumah Allah yaitu berposisi sebagai wakil ketua doa. Dan juga sebaliknya Allah pilih untuk mengurus rumah Allah di pengurus yang sebelumnya sebagai bendahara dan dikurang selama 4 tahun. Baiklah, untuk ini lancar dan susunan secara kita pada malam ini nangko. Karena kita berkenan dengan hadirnya tim dari pemerintah Kota Tinggi, maka sebaiknya ada susunan acaranya yang ditertibkan secara kita. Yakni yang pertama yaitu pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Kemudian kita nanti masuk kepada ceramah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Tigo, yaitu Al-Ustaz Bapak Sarimuddin SAG. Seterusnya sambutan oleh Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahman. Kemudian yang keempat yaitu sambutan dari Ketua Tim oleh Bapak Sekretaris Daerah Kota Tinggi sekaligus perkenalan dari tim. Kemudian yang kelima yaitu penyerahan voucher oleh tim Ramadan Kota Tinggi tahun 2022, dan kita nanti setelah itu melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Baiklah, demi waktu kita langsung saja masuk acara kedua, yakni yang terhormat yaitu Bapak Sarimuddin SAG yang akan memberikan nasihat kepada kita bersama. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan yang tidak bisa saya sebutkan semuanya satu persatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus masjid Baitur Rahman serta jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan dari Allah Taala di atas segala nikmat
menciptakan kita makhluk yang bernama manusia tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah yang kita kerjakan itu bukan hanya sekedar baik, tapi hendaknya adalah terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, supaya diketahui siapa di antara kamu itu yang terbaik amalannya. Jadi amalan itu bukan hanya sekedar baik, tapi terbaik. Salat yang terbaik itu salat yang bagaimana? Puasa yang baik terbaik itu puasa yang bagaimana? Sedekah yang baik itu sedekah yang bagaimana? Kalau puasa yang terbaik itu puasa yang bagaimana? Karena Allah mengatakan ahsanu amala. Afdalul dzikri itu isim tafdhil namanya, menunjukkan keutamaan. Seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Ahsanu amala, amalan terbaik, kalimat superlatif, menunjukkan keutamaan. Seorang soleh bernama Fudail bin Iyad ditanya oleh orang, wahai Fudail, apa amalan yang terbaik itu? Jawaban Fudail bin Iyad, amalan yang baik terbaik itu adalah, atau amalan yang utama itu adalah amalan yang ikhlas. Amalan yang terbaik itu adalah amalan yang ikhlas. Inilah amalan yang terbaik, yakni amalan yang dikerjakan secara ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Nabi juga bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua amal itu adalah mesti dengan niat. Nah, ikhlas yang mesti kita usahakan Bapak dan Ibu itu ada 3 hal. Yang pertama, ikhlas qablal amal. Yang kedua, ikhlas indal amal. Yang ketiga, ikhlas ba'dal amal. Jadi ada 3. Yang pertama adalah ikhlas qablal amal, ikhlas sebelum berbuat amal. Kadang-kadang Bapak Ibu sebelum beramal itu ikhlasnya rusak. Bapak tidak baik sama saji, yo sagan awak disiasakan. Ayo, kalau sagan di menantu, kalau sagan di tetangga, berarti di awal niatnya itu rusak. Ya, persoalan ikhlas itu, itulah tugas kita terberat. Ibaratnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl, yakhruju fi butunihim labanan khalisan sa'igan lis-saribin. Keluar dari perut sapi itu labanan khalis, susu yang bersih. Jadi ikhlas kok rahasia suci. Keluar dari perut sapi itu susu yang bersih, murni. Bapak-bapak Ibu, di dalam kantong sapi itu ada 3 kantong. Ada kantong kotoran, ada kantong susu, ada kantong air. Ya, ketika kamu nanti ada susu itu terasa kotoran, tidak, murni terasa susu. Itulah namanya yang ikhlas. Jadi amalan kita terbaik itu adalah amal yang dikerjakan ketika beramal, dikerjakan secara ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Jadi kita perbaiki niat kita, itulah yang melatar belakangi keluarnya hadis innamal a'malu binniyat,
wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya semua amal itu mesti dengan niat. Setiap orang yang beramal itu akan dia berdapat sesuai maksud dia beramal. Siapa yang hijrahnya karena Allah, maka dia akan mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Namun karena siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, maka itu pula lah yang dia berdapat. Semuanya nak kapai hijrah ke Madinah dong. Tapi menceliak wanita yang dia cintai ikut pergi hijrah, pai doyo. Tiba di Madinah nanti katanya Nabi ya, engkau kan nak maniak kapai hijrah dong, apa pai do? Ya Rasulullah, rupanya wanita yang saya sukai itu dia pergi hijrah. Itu tak mungkin aku tinggal di Makkah. Berarti hijrah itu tujuannya kenapa? Bukan karena Allah, bukan karena Rasul, namun karena ingin menikahi seorang wanita. Itulah kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya semua amal adalah dengan niat. Yang kedua, ikhlas ketika sedang beramal. Ketika kamu beramal itu ikhlasnya lain dan rusak. Tapi ikhlasnya itu rusak ketika sedang beramal. Karena iblis yang mengaduan. Bisa datang dari muka, bisa datang dari belakang, bisa datang dari samping. Bagaimana makhluk bernama manusia itu tergelincir dari perbuatan ikhlas dia, sehingga ibadahnya tidak lagi murni karena Allah. Yang terakhir Bapak dan Ibu adalah yang mesti kita usahakan itu kalau sudah lebih niat adalah ikhlas indal amal. Ikhlas setelah selesai beramal. Kadang-kadang sebelum beramal ikhlas lain dan rusak. Ketika sedang beramal lain dan rusak keikhlasannya. Rusaknya ketika setelah selesai beramal. Makanya Allah ingatkan kita kalau bersedekah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu. Awak nama sedekah, awak nama infak, awak nama wakaf, tapi awak mabatan. Jual di batan, bil manni wal adha, menyambui atau menyakiti hati si penerima. Ini para bapak dan ibu, umpamanya kita sudah bersedekah, ibu awak mencelihat keadaannya, dibantunya dengan uang sekian. Besok pagi bertemu awak dan disebutnya awak dah. Bagaimana kira? Rusaklah ikhlas awak. Rusak atau masalah itu? Oi, sebut orang sedekah. Takkan nama. Berarti itu namanya rusak ikhlas. Apa ikhlasnya rusak setelah selesai beramal? Menyebut-nyebut atau menyakiti hati si penerima. Inilah tugas kita terberat Bapak dan Ibu. Di samping kita beramal, kita berbuat baik. Tugas kita terberat itu adalah mengikhlaskan apa yang kita berbuat murni semata-mata karena Allah. Ikhlas sebelum beramal, ikhlas ketika sedang beramal, dan ikhlas setelah selesai beramal. Mudah-mudahan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena amal yang ikhlaslah yang akan dibalasi oleh Allah nanti pada hari yaumil akhir. Demikian ceramah kita, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu semangat ya Bapak. Kemungkinan Bapak pertanyaan dari ditumbuh kata orang sehingga sebentar dia tuh siang dan paling semangat menjawab salam. Aku doakan untuk sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim
faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu jamaah sholat isya, insyaallah sebentar lagi kita melaksanakan sholat tarawih bersama yang kami muliakan, yang kami hormati. Kemudian bapak-bapak pengurus masjid, bapak ketua beserta seluruh perangkat, dan yang kita muliakan ketua rombongan tim Safari Ramadan Dengkung Tinggi beserta rombongan yang lama tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Insyaallah nanti akan diperkenalkan oleh Bapak Ketua. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, sebelum Ustaz Saifuddin naik tadi, beliau bertanya sebenarnya kamu, para lamu magi yang pengajian kalau Ramadan datang, kecil beliau kamu. Jadi yang mau jawab, ya sudah lama dosa. Barang ini kecil beliau. Ambo patang kebetulan tim Ramadan sekaligus sebagai penceramah di Masjid Korban, tidak lebih dari 5 ini. Jadi malah 5 ini. Ambo cari tadi pas 5 ini boleh turun. Harapannya sesudah itu Pak Pengurus langsung ketua tim Ramadan. Tapi tidak tahu Ambo di tengah jalan terjadi perubahan. Ambo di daun-daun naiknya. Lalu kecil tadi pun akan panjang cerita di nanya kembali itu. Biarlah kecil Pak Ketua tanggung itu bersama-sama. Jadi Bapak dan Ibu, Ambo ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu karena memang pada kesempatan itu tidak di dalam skenario sebenarnya Ambo dua sikap kecuali karena memang penggunaan itu. Bapak dan Ibu, tadi Ustaz Saifuddin lah mengajak amal terbaik. Apa ciri-ciri amal terbaik tadi Bu? Apa? Ikhlas. Jadi karena mau dipanggil belum nanya, dibisikkan belum di Ustaz Saifuddin. Kamu tanya ke Ustaz Saifuddin, itu kan ciri belum. Biasanya kan 3 baca Bu. Nan kedua dibisikkan oleh kamu. Oh jadi kamu sambung kan itu. Jadi aku menyambung pengajian Ustaz Saifuddin. Syarat dari diterimanya amal ibadah, ya. Dan tadi beliau kecilkan amal yang terbaik itu seperti apa? Minimal 3. Yang pertama ikhlas. Betapa di dalam hadis disabitkan oleh Rasulullah tadi di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu bab pertama itu ikhlas dulu. Bukalah Sahih Muslim bab ikhlas. Hadis pertama tentangnya innamal a'malu wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantungnya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apapun yang kalian lakukan itu balasan Allah seperti apa yang terbetik di hati kalian. Itulah yang dibalas. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa nisa'un tuha wa ma hadar wa hadar ilaih. Hadis itu panjang. Asbab nurul hadis itu hijrah dari Mekah ke Madinah sebenarnya. Perintah hijrah, tinggalkan keluarga yang tidak mau masuk Islam, tinggalkan harta benda yang dicari selama ini, pergi ke kampung baru yang tidak diketahui keadaannya. Bahkan tidak sedikit yang meninggal di jalan. Ketika sampai di Madinah, Bapak Ibu, dikumpulkan oleh Rasulullah, kemudian para sahabat berhijrah. Keluarlah hadis itu. Innamal a'malu binniyat. Susah-susah itu kasih kecil nanti. Tetapi Allah hanya akan membalas sesuai ini niat. Siapa yang berhijrah karena Allah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Allah Rasul yang akan membalas. Wa man kana hijratuhu ila dunya. Tapi sianan hijrah karena ingin mendapatkan dunia, yusibuha, mereka akan dapat. Wa man kana hijratuhu ila nisa. Sianan berhijrah karena perempuan, ternyata
di antara rombongan dan berhijrah itu dicari Nabi, ada pemuda-pemuda kok sebenarnya ketika diperintahkan hijrah di Makkah malingnya berhijrah. Tetapi karena wanita tambahkan hati, baik hijrah bersama Rasulullah, ini ikut dulu. Ini berhijrah bukan karena Allah, tetapi karena kekasihnya itu berhijrah. Apa kata Rasulullah? Yumkinuha. Pasti dia akan nikahi wanita itu di Madinah. Tetapi itu saja yang mereka dapatkan. Maka Bapak Ibu, tentu kita hadir di masjid ini meramaikan Qiyamul Lail di bulan Ramadan ini bukan karena malu kepada tetangga, bukan karena malu kepada sahabat, bukan karena ingin membangga-banggakan diri untuk disebut orang taat, tetapi insya Allah kita datang karena Allah billahi ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, apa ciri-ciri amal terbaik itu? Niat yang ikhlas itu syarat utama, tetapi bukan satu-satunya syarat. Apa syarat berikutnya? Caranya benar. Cara mengamalkan karya itu betul sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Niat awak ikhlas, tapi caranya tidak betul. Ibu sholat isya, niatnya sholli fardal isya'i arba'a raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sholat isya 4 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Tapi sholat isya ibu buat 5 rakaat. Diterima tidak? Tidak. Jadi niat yang ikhlas harus diikuti dengan syarat kedua, cara melaksanakannya harus benar, ya. Cara pelaksanaan. Seminggu sebelum bulan puasa, Majelis Ulama Sumatera Barat dan Majelis Ulama 9 Balai Kabupaten Kota bermuzakarah di Muaro Sidoarjo. Itu sekedar informasi saja ke Bapak Ibu, wabil khusus ke khusus tadi. Dari sekian rekomendasi muzakarah itu ada cik, tapi sekedar informasi saja, tidak harus diikuti. Boleh baca. Kita ketika itu ingin memastikan sebenarnya waktu subuh dan salamon kita laksanakanlah tapi tidak. Ya, itu salah satunya. Karena pernah ada imam Makkah baik ke Masjid Istiqlal sekitar 1 tahun lalu. Lalu berkomentar beliau ketika itu. Anak di komentarnya, kok subuh di Indonesia kok capek banget. Tentu di dalam bahasa Arab itu, tidak mungkin dalam bahasa Minang loh. Ya, setelah dikaji, wacana itu mengemuka kemudian. Oh, dari beberapa penyelidikan ternyata subuh terlalu capek. Nah, ampunan kita muzakarahkan tuh Buya Musnizal mengundang salah seorang pakar ilmu falak yang memang S1, S2, S3 ini di Al-Azhar Mesir mengkaji tentang hisab dan ru'yah. Salah satu penelitiannya tentang waktu subuh. Ini orang Medan, dosen di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, nyoba alek kok kayak bahasa Inggris lah, ya. Kanada cuma yang mengeluarkan. Jadi membandingnya papasan 3 bulan baru sampai ke situ. Apa uno aleko bisa mendeteksi cahaya di langit. Mulanya aleko digunakan oleh Kanada sebenarnya untuk mencari tingkat polusi di langit. Tetapi tanpa disadari kemudian aleko bermanfaat di umat Islam. Mencari cahaya. Oh, jadi ceritanya dari itu. Subuh Sabtu itu mulai malam Jumat pembukaan subuh Sabtu itu memang jam mampir itulah jago sebenarnya. Ya. Bakumpul seluruh ketua-ketua dialek itu berikut komputer. Mencari bila sebenarnya fajar sodik itu keluar. Sebab permulaan subuh itu adalah ketika keluar fajar sodik. Ya, hadis Rasulullah, ya. Fajar itu ada 2 kata Rasulullah. Yang pertama fajar bidin, yang kedua fajar sodik. Apa ciri-ciri fajar hizib?
Kizib itu artinya bohong, bukan fajar yang sebenarnya. Ciri-ciri fajar kizib itu inyo menjulang tinggi ke langit dan ujungnya seperti ekor serigala. Itu belum waktu subuh, belum masuk ke titik. Lalu kapan waktu subuh masuk? Ketika fajar sidik nampak. Ciri-cirinya kok inyo menyebar di langit. Nah, dari penyelidikan itu, alek itu ketika jam 5 lewat sampai tidak salah ketika itu kurang lazan. Sementara alek itu lalu menunjukkan adanya tanda-tanda fajar sidik. Sampai lewat 10 kami orang, iqamat orang. Alun jolai dong. Kecil kami untung awak di hotel di Puncak Bukit. Kok di tengah kota nampak orang ketua-ketua milazan orang tagak ni baru. Dia berkumpul sadonya mencari sesuatu. Ya, alanglah teman di waktu mencari. Karena apa? Menurut alat itu nampak fajar sidik. Akhirnya perasaan susahnya didustai. Ya, awak biasanya kurang azan-azan, kurang pergi sholat awak kan tu. Akhirnya sebahagian ketua meninggalkan saja oleh. Biarlah operator saja mencari. Itu sholat berjamaah, sudah sholat berjamaah. Kesimpulannya itu ternyata alat itu menunjukkan ketika itu waktu subuh fajar sidik baru terjadi jam 5 lewat 32. Tapi tunggu dulu Bu ya. Awak sudah selesai jadi Bu pulang-pulang ibu di rumah kecek itu ambil TV. Waktu subuh ini jam 5:32. Awak sudah selesai cerita. Ya. Sehingga dibawalah ke dalam ruangan. Dipresentasikan di dokter lupa namanya. Ya. Jadi Alek tadi dimotivasi. Alek kok kadang-kadang error. Ya, error dan kemungkinan karena cahaya di dekat hotel terlalu banyak error. Cuma beliau kecilkan. Waktu subuh awal Salamopo mengacu kepada ketentuan matahari di bawah ufuk itu min 20 derajat. Ustaz pahalu gambaran itu. Ambil dia gambaran itu rapi. Wa'anu buha 20. Tapi itu ketentuannya. Min 20 derajat di bawah ufuk. Ternyata menurut alat itu min 20 derajat itu dalam 100 kali percobaan paling-paling kecil itu dulu ditemukan. Waktu subuh awal menurut alat itu secara akurat dari 100 kali percobaan paling sekali atau 2 kali. Nambahnya berapa? 6 balik, 8 balik, min 6 balik, 8 balik bawah. Sehingga bakul buahlah ketua MUI dimusyawarahkan berdebat segala macam, tentu berdebat para ulama dengan ilmu. Akhirnya sepakat ketua MUI Sumbar, ketua MUI Sumatera Barat, Sudah Malaya Kota Klaten, gua ambil jalan tengah saja. Barang min 8 balik derajat. Bu, kalau min 8 balik derajat, menurut ketentuan ilmu falak, saderjat itu sampai mini. Kalau nan dulunya kan min 20 derajat. Ini kita sepakat. Ya, memang itu terlalu capek. Jadikan min 8 balik derajat. Berapa derajat bedanya? 2 derajat. Saderjat sampai mini. Berapa mini bedanya? Itulah kesepakatan ini. Diharapkan ya azan diundurkan 8 menit. Alah ya, oh luar biasa. Oh masa ini awal ada dulu. Tapi di dalam fatwa itu dikatakan kok ada masyarakat yang masih memakai 20 menit tetap sah. Kenapa? Itu masalah ijtihad. Ya, di dalam masalah ijtihad ada prinsipnya Bu. Engkau benar, kami belum tentu salah. Atau kami benar, nanti engkau belum tentu salah. Jadi Bu, nanti tetap dulu silakan. Bansuan sulit. Oh, berarti masa di awal lah. Boleh. Barang ini. Oh lah. Sejak dulu. Sejak keluar apa? Oh. Oh lah. Jadi itulah ketentuan. Kurangi 8 ini. Bu, Pak. Jadi balik itu kakaknya tadi.
seikhlas-ikhlas niat itu dalam pekerjaan, tapi harus diiringi dengan caranya harus batu benar. Itulah yang ketiga sebagai penutup. Apa ciri-ciri amal yang paling baik itu? Hadis Rasulullah SAW. Ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amalu atyab? Apa amal yang paling baik yang kami lakukan ya Rasulullah? Apa amal yang paling afdal yang kami lakukan? Bapak dan Ibu, dijawab Rasulullah. Rasulullah tidak menjawab dengan puasa. Rasulullah tidak menjawab dengan sholat. Rasulullah tidak menjawab dengan zakat sedekah. Tetapi Rasulullah menjawab, ya, atyabul amal indallahi, amal yang paling dicintai Allah, amal yang paling afdol kata Rasulullah, adwamuha wa inqal. Sianan tahu artinya tapi hadiahnya umroh ke Makkah. Pak Sekda bagi yang mampu. Adwa muha, amal yang paling dicintai oleh Allah itu adwa muha wa inqal. Artinya amalan yang dikerjakan konsisten. Oh, luar biasa. Dapat hadiah umroh ke Mekah bagi yang mampu. Adwa muha, amal yang lestari terus menerus. Wa inqal, walaupun sakit kecil lagi, itulah yang disukai oleh Allah. Biarlah sakit tapi tarui hancur. Contoh, ya, lebih elok itu sholat duha, biarlah sehari itu tetap 2 rakaat, tapi tiap hari daripada sekali sholat duha 2 rakaat, istirahatnya sebulan. Biarlah 2 rakaat continue terus menerus dibandingkan sekali istirahatnya banyak. Sama juga sedekah. Oh, tadi lah sedekah, lah sedekah tadi. Apa warna yang disedekahkan tadi? Sirah atau hijau? Hijaunya hijau tua atau hijau muda? Atau janjian orang pakai yang novel lah? Pakai pisau? Batin murah. Jadi kalau balik ke hadis tadi, biarlah sakit tapi taruh menulis. Artinya Bu, biarlah sedekah 20.000 tapi taruh. Iya Pak ya. Daripada 2.000 istirahatnya sebulan. Biarlah 5.000 tapi taruh lapang duit dah. Janganlah kalau sedang lapang itu banyak pasti. Kok ASN, kok PNS, ya. Seluruh Pak Sekda misalnya awal bulan 100.000, tengah bulan 50.000, akhir bulan 1 juta sebab beliau mendapat tunjangan. Biarlah sedikit tetapi terus menerus daripada banyak istirahatnya banyak. Itulah amal-amal yang paling dicintai. Bapak dan Ibu, kita kurang mohon maaf untuk dapat kita sampaikan pada waktu ini. Mohon maaf pakatnya lah membuat dulu tadi karena itu amanah. Kalau ada yang benar datang dari Allah, ampun pertama wajib melaksanakannya, kemudian itu dan pemandangan. Kalau ada yang keliru, hilaf, itu adalah kekurangan ambo. Minta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.